Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Cindra dengan NIM 23123027. Baiklah, saya akan membawakan materi dengan judul menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, baik, kita masuk saja ke poin pertama, yaitu sholat. Sholat secara bahasa berarti doa, sedangkan secara istilah sholat adalah berarti ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang dikerjakan sesuai dan syarat dan rukun tertentu. Sholat merupakan kewajiban umat Islam karena merupakan bagian dari tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk ke sholat berdasarkan hukum pelaksanaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sholat fardu, dan kedua ada sholat sunnah. Sholat fardu ini terbagi menjadi dua, yaitu sholat fardu ain dan sholat fardu kifayah. Sholat fardu ain yaitu sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf dan tidak boleh ditinggalkan dan diwakilkan. Sholat fardu kifayah itu sholat yang wajib dikerjakan umat Islam yang mukallaf yang telah dianggap cukup atau sah meskipun dikerjakan oleh sebagian orang saja atau satu orang. Jika tidak, maka menimbulkan dosa. Nah, kita masuk ke sholat sunnah. Sholat sunnah ini terbagi menjadi dua, yaitu sholat muakkad, sholat sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad ini yaitu sunnah yang dikuatkan atau sholat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah SAW dan jangan ditinggalkan. Yang kedua yaitu sholat ghairu muakkad, sholat sunnah yang tidak dikuatkan, kadang dikerjakan Rasulullah dan kadang tidak dikerjakan. Nah, kita masuk ke poin kedua, yaitu zikir. Zikir secara bahasa berarti ingat, sedangkan menurut istilah zikir adalah pengingat Allah SWT sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, kita masuk ke macam-macam cara berzikir. Macam-macam cara berzikir itu ada 3 macam. Yang pertama, zikir dengan hati. Yang kedua, zikir dengan ucapan. Yang ketiga, zikir dengan perbuatan. Nah, sholat merupakan salah satu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan zikir yang menunjukkan pengalaman perintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam sholat ada beberapa kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Oleh karena itu, sholat harus dikerjakan dengan benar. Juga harus khusyuk, karena orang yang lalai dalam melaksanakan sholat termasuk orang yang cilaka. Nah, kita masuk ke manfaat berzikir. Manfaat berzikir itu ada 4. Yang pertama, mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua, Allah SWT akan mengingat hamba yang selalu mengingatnya. Yang ketiga, Allah akan mengampuni dosa orang yang berzikir. Yang keempat, berzikir lebih baik dari sedekah dan jihad dalam aspek mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke hikmah melakukan sholat dan zikir. Hikmah melakukan sholat dan zikir itu ada 5. Yang pertama, tertanam akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjalin baik. Yang ketiga, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Dan kelima, memperoleh kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, itulah materi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.